Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas konsep pentingnya paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Di pelajaran pertama ini akan saya jelaskan yaitu untuk menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Jadi konsep dan karakteristik ini paradigma Qur'ani ada beberapa pertanyaan. Tentunya pertanyaan ini setelah kita membahas ini baru kita dijawab. Lantas apa yang dimaksud paradigma? Dan apa pula yang dimaksud paradigma Qur'ani? Terus mengapa Al-Quran menjadikan paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan? Di sini kita pahami dulu pengertian dari yaitu paradigma. Pengertian dari paradigma di sini ada dua, secara etimologis, satu lagi secara terminologis. Secara etimologis itu kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, itu para dan digma, yang mengandung arti di samping atau di sebelah, dan keadaan lingkungan. Jadi digma berarti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Itu pengertian secara bahasa. Secara istilahnya yaitu cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Jadi dua pengertian ini, yang pertama adalah pengertian secara etimologis, yaitu paradigma, yang artinya adalah mengandung arti di samping. Terus secara etimologis adalah cara berpikir. Nah, secara istilahnya yaitu berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku. Terus mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Jawabannya adalah semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Itu menurut bukunya dari Kunto Wijoyo, kutipannya tahun 2008. Dan bisa jadi dibuat landasan lagi, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan sangat besar untuk dijadikan cara berpikir, mengembangkan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran. Jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya, menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan. Lantas
alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Karena Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber hukum Islam. Yaitu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi di sini selain itu sumber primer dalam segala kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Lantas untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Pendapat Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan turunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam. Yaitu yang pertama adalah untuk meluruskan akidah manusia. Yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat mengajak manusia untuk mensucikan rohani. Yang kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh mengajak manusia agar saling menolong. Dan sudah jelas yaitu pengertian Al-Quran oleh paradigma dan penjelasan yaitu secara bahasa dan secara istilah, paradigma dan pendapat-pendapat Al-Quran juga didapat oleh beberapa tokoh bahwa Al-Quran ini benar-benar adalah suatu yang sangat penting untuk bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Lantas tujuan yang dijelaskan dari atas itu adalah untuk meluruskan akidah manusia. Yang tadi barusan dijelaskan. Terus mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, meluruskan akidah atau dapat dikatakan membenarkan akidah itu. Jadi untuk membenarkan akidah tentang kenabian dan kerasulan semuanya ada di dalam Al-Quran. Terus yang ketiga meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia. Hanya sebelum Al-Quran itu adalah Alkitab. Ya. Di sini disempurnakan dengan Al-Quran. Nah, karenanya yaitu tujuan ini kita perlu dipahami yaitu yang dapat oleh Yusuf Al-Qaradawi yaitu ada 7 ya penjelasannya. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya untuk penjelasan tentang pertemuan ini. Berikutnya adalah refleksi yaitu latihan. Silakan kerjakan pada mahasiswa dan siswi yang sudah saya share di aplikasi untuk dibaca kembali dan dipahami, setelah itu dikerjakan dengan baik, yaitu didiskusikan dengan kelompok, dikaji kembali. Contoh di sini yang sudah saya paparkan dan sudah saya catat ya dalam PowerPoint ini, yaitu diskusikan dengan kelompok Anda. Satu konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Yang kedua, mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern.
Terus yang ketiga, bagaimana strategi membumikan paradigma Qur'ani dalam dunia kampus. Silakan dibumikan itu ya paradigma Qur'ani dalam dunia kampus supaya bisa merumuskan dan bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Tentu kita ada kajian-kajiannya, perlu dikaji kembali dengan teman-temannya untuk diskusikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.